Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dipimpin oleh Bapak Riki Karnova SSTPMM, dan merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut adalah aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan di Sdukcapil Kabupaten Solok. Aspek kebijakan pelayanan. Di dalam melaksanakan pelayanannya, Disdukcapil Kabupaten Solok bertumpu pada standar pelayanan yang sudah dievaluasi sebanyak 5 kali dari tahun 2015 sampai revisi terbaru yaitu Standar Pelayanan tahun 2020. Di samping itu, untuk mengetahui kualitas dan evaluasi terhadap pelayanan, Disdukcapil Kabupaten Solok melakukan survei kepuasan masyarakat setiap tahunnya. Adapun survei terakhir yang dilakukan adalah survei kepuasan masyarakat tahun 2022, dengan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 91,02 dengan unsur waktu sebagai unsur penilaian paling rendah. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembagian layanan menjadi layanan langsung dan layanan secara online. Di samping survei kepuasan masyarakat, juga dilakukan forum konsultasi publik sebagai kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara Disdukcapil Kabupaten Solok sebagai penyelenggara layanan publik, dengan camat, wali nagari dan tokoh masyarakat sebagai penerima layanan. Aspek profesionalisme SDM. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai, Disdukcapil Kabupaten Solok selalu melakukan upgrade ilmu dan informasi terkait administrasi kependudukan terhadap pegawainya. Selain itu, juga dilakukan aktivitas mingguan rutin yaitu Dukcapil Belajar yang merupakan agenda belajar dari Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait pembahasan hal-hal terkait pelayanan administrasi kependudukan. Dari pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dilakukan, Disdukcapil Kabupaten Solok juga memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai yang berinovasi atau berkontribusi positif dalam pelayanan. Aspek sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, Disdukcapil menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan pelayanan. Seperti ruang parkir, ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang perekaman, ruangan menyusui dan ruang distribusi. Untuk pengguna layanan disabilitas, Disdukcapil Kabupaten Solok menyediakan kursi roda, ram jalan yang memudahkan penyandang disabilitas, kursi tunggu dan loket khusus disabilitas. Sistem Informasi Pelayanan Publik. Di dalam melakukan pelayanan, Disdukcapil mempunyai petugas publikasi yang selalu melakukan update informasi baik di website ataupun di sosial media Disdukcapil Kabupaten Solok. Dengan platform ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi seperti persyaratan pelayanan, nomor layanan online, jadwal bus keliling ataupun aturan terkait pelayanan administrasi kependudukan. Konsultasi dan pengaduan. Disdukcapil Kabupaten Solok mempunyai 2 petugas pengaduan yakni petugas pengaduan pelayanan dan petugas pengaduan data bermasalah. Petugas pengaduan pelayanan bertugas menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait permasalahan pelayanan. Petugas pengaduan data bermasalah bertugas menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait permasalahan NIK dan dokumen kependudukan. Petugas pengaduan ini menerima aduan masyarakat secara langsung ataupun online, via WhatsApp. Di samping itu, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan melalui kanal SPAN Lapor. Inovasi. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Solok telah melaksanakan beberapa inovasi seperti inovasi pelayanan online Marawa, melayani akses dokumen dari rumah via WA, dan inovasi terkait peristiwa penting seperti semakin sedap setelah menikah semua dokumen dapat, yakni terkait peristiwa penting perkawinan, akta KK dan akta cerai siap seketika, yakni terkait peristiwa penting perceraian. Inovasi Pak Alipur, paket akta kelahiran dibawa pulang tanpa diurus, yakni terkait peristiwa penting kelahiran. Di samping itu juga ada ketuk pintu dan predator petugas perekaman dengan motor untuk memudahkan lansia, penyandang disabilitas dan ODGJ dalam perekaman dan penerbitan KTPL. Beberapa dari inovasi ini juga sudah diikut sertakan dalam kompetisi inovasi Sinovik yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.